Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai para pemangku kepentingan dan etika bisnis. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk pada materi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat diberi umur panjang untuk membuat video ini, untuk memaparkan materi ini sebagai bentuk pemenuhan tugas pengantar bisnis. Nah, sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nugra Maulidi Sudirman dari kelas manajemen A dengan NIM 2009 0350 1001. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian pemangku kepentingan atau stakeholders perusahaan. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai apa sih itu pemangku kepentingan. Apa sih pengertian dari pemangku kepentingan di perusahaan itu sendiri? Apa sih yang dimaksud dengan stakeholders? Nah, dalam pembahasan kali ini, mari kita simak. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia, arti stakeholders itu sendiri adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Nah, stakeholders dapat dijumpai dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Nah, suatu perusahaan tokoh penting dimulai dari pemegang saham sampai dengan customer. Nah, hingga pada sampai karyawan, bahkan dengan para supplier. Nah, pengertian berdasarkan para ahli itu sendiri, saya mengangkat dua pendapat para ahli mengenai pengertian dari pemangku kepentingan ini sendiri. Nah, yang pertama itu menurut menurut Freeman, stakeholders adalah suatu kelompok masyarakat atau individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Nah, pendapat kedua berikutnya menurut Wibisono. Pengertian stakeholders menurut Wibisono adalah seseorang maupun sekelompok yang punya kepentingan secara langsung atau tidak langsung yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan. Nah, namun secara umum pada hakikatnya stakeholders itu merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Nah, para peneliti Stanford Research Institute atau SRI memperkenalkan konsep stakeholders ataupun para pemangku kepentingan pada tahun 1963. Nah, selain dari pengertian dari pemangku kepentingan atau stakeholders, di sini juga pemangku kepentingan juga memiliki teori-teori. Nah, dalam presentasi kali ini kami mengangkat 3 poin dalam teori pemangku kepentingan tersebut. Nah, teori pertama itu dengan cara deskriptif atau empiris, di mana teori ini digunakan untuk menggambarkan dan kadang juga menjelaskan beberapa karakteristik dari perilaku spesifik korporasi. Nah, pada teori kedua dengan cara instrumental, di mana teori ini digunakan untuk mengidentifikasi kaitan atau kurangnya koneksi antara manajemen pemangku kepentingan dan pencapaian sasaran korporasi tradisional. Nah, dalam teori ketiga ini adalah cara normatif, di mana teori ini digunakan untuk menginterpretasikan fungsi perusahaan dan mengidentifikasi panduan moral atau filosofis yang harus diikuti berkaitan dengan operasi dan manajemen perusahaan. Nah, selain dari 3 teori yang saya sajikan di PowerPoint tadi, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai teori kepentingan menurut Rankin et al. Pada tahun 2012. Nah, apa sih pengertian pemangku kepentingan mengenai Rankin et al. Tersebut? Nah, menurut beliau, teori pemangku kepentingan merupakan sebuah teori yang menggabungkan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas dalam suatu entitas. Dan bukan hanya para pemegang saham, tetapi semua pihak-pihak yang terlibat atau yang termasuk dalam pemangku kepentingan. Nah, Rankin et al. Sendiri membagi teori pemangku kepentingan menjadi 2 teori. Nah, beda dari yang saya sajikan tadi di PowerPoint itu terdapat 3 teori. Nah, menurut Rankin et al. Cuma 2 teori yang terdapat dalam pemangku kepentingan itu sendiri. Nah, apa sajakah teori menurut beliau? Nah, yang pertama itu teori normatif atau cabang etis, dan yang kedua itu teori manajemen empiris atau teori positif. Nah, yang pertama, mari kita membahas mengenai pengertian teori normatif atau cabang etis tersebut. Nah, menurut Rankin et al.,
Cabang atau teori normatif atau cabang etis itu menyatakan bahwa organisasi harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan organisasi harus dikelola untuk kepentingan semua pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini, organisasi memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan bagaimana operasi perusahaan mempengaruhi para pemangku kepentingan dan tidak boleh hanya berkonsentrasi pada memaksimalkan laba untuk kepentingan pemilik, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana sih sebenarnya organisasi ini bisa memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban moral untuk organisasi itu sendiri. Nah, yang kedua itu merupakan teori menurut berdasarkan Rankin et al. Itu adalah cabang teori manajemen empiris. Nah, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan cabang teori manajemen empiris? Nah, menurut beliau, cabang teori manajemen empiris menjelaskan bagaimana para pemangku kepentingan dapat mempengaruhi tindakan organisasi. Nah, kekuatan pemangku kepentingan terkait dengan tingkat kendali yang mereka miliki atas sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, semakin besar sumber daya yang dikendalikan oleh pemangku, maka semakin besar juga kemungkinan manajer untuk mengatasi kekhawatiran pemangku tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya tersebut? Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan adalah menyediakan informasi tentang kegiatan dan kinerja organisasi, sehingga hal ini dapat menunjukkan bagaimana arah strategis, misi, dan tujuan sama dengan harapan para pemangku kepentingan tersebut, serta bagaimana kinerja keuangan atau lingkungan organisasi. Nah, itulah tadi beberapa pengertian dan teori-teori mengenai para pemangku kepentingan. Dan untuk mengefisienkan waktu untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya. Dan untuk materi selanjutnya, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Pembagian pemangku kepentingan berdasarkan kedudukan mereka dalam perusahaan. 1. Inside stakeholder terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, outside stakeholder adalah orang-orang maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun beberapa kategori yang termasuk dalam inside stakeholder yaitu yang pertama pemegang saham, yang kedua manajer, ketiga karyawan. Selanjutnya itu kategori outside stakeholder, yang pertama pelanggan, kedua pemasok, tiga kreditor, 4 pemerintah, 5 serikat pekerja, 6 komunitas lokal, 7 masyarakat umum, 8 media, dan yang ke-9 asosiasi perdagangan dan industri, 10 pesaing, 11 pedagang grosir dan pengecer, dan terakhir yaitu kelompok aksi sosial dan politik. Saya atas nama Dayani Isfani Idris akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu pembagian pemangku kepentingan berdasarkan aktivitas perusahaan. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, primary stakeholders adalah berbagai kelompok yang berinteraksi dengan perusahaan dan memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan utama perusahaan, yaitu menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Yang kedua yaitu secondary stakeholders adalah orang-orang ataupun berbagai kelompok di dalam masyarakat yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan-kegiatan utama perusahaan. Selanjutnya, etika bisnis. Dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan harus memperhitungkan berbagai akibat yang dapat ditimbulkan oleh keputusan maupun tindakan perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, baik yang termasuk dalam kategori inside stakeholder maupun outside stakeholder. Pengertian etika. Etika atau etik
merupakan suatu konsepsi mengenai tindakan yang benar dan salah. Menurut Post, Lawrence, dan Weber, etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan sebagai perilaku bermoral atau tidak. Etika sendiri bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis atau bisnis etik merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Secara khusus, makna etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan di suatu organisasi perusahaan. Mengapa bisnis harus etis? Menurut Post dan kawan-kawan, setidaknya ada 7 alasan yang mendorong perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis, yaitu: pertama, meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. 6. Dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi tugas. Ketujuh, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnisnya secara tidak etis. Baiklah, selanjutnya, etika bisnis pada fungsi perusahaan. Perkembangan dunia bisnis semakin mengglobal dengan harus mengikuti aturan-aturan perusahaan yang saling menguntungkan bisnis sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan dan pada akhirnya akan mendatangkan manfaat bersama. Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh manajemen perusahaan. Ketaatan pada etika dan hukum merupakan dasar yang kokoh karena hal ini akan menentukan tindakan apa dan bagaimana akan dilakukan tindakan berikutnya dalam suatu perusahaan. Dan peran etika bisnis dalam perusahaan adalah untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value creation yang tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Ada 4 faktor utama yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis, yaitu mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Yang keempat, pertentangan etika lintas budaya. Nah, selain dari 4 faktor utama tersebut, ada juga beberapa faktor lain yang mempengaruhi perilaku etika bisnis. Antara lain yaitu, yang pertama, fisikal, yaitu kualitas air, udara, dan keamanan. Yang kedua, moral, yaitu kebutuhan akan kejujuran dan keadilan. Yang ketiga, bad judgment, yaitu kesalahan operasi kompensasi eksekutif. Yang keempat, aktivis shareholders, yaitu shareholders etis, konsumen, dan environmentalis. Yang kelima, ekonomik, yaitu kelemahan tekanan untuk bertahan. Yang keenam, competition, yaitu tekanan global. Yang ketujuh, financial malfeasance, yaitu berbagai skandal akuntansi dan keuangan. Yang kedelapan, governance failures, yaitu pengakuan terhadap arti penting good governance dari isu-isu etika. Yang kesembilan, accountability, yaitu kebutuhan akan transparansi. Yang ke-10, sinergi, yaitu publikasi perubahan-perubahan yang berhasil. Dan yang terakhir itu institutional reformation.